Saya pengen ngomongin soal demokrasi. Tapi sebelum itu, karena demokrasi ini adalah sistem. Ya. Saya pengen juga mendalami, karena harus saya akuin saya nggak mendalami. Saya pengen mendalami sebenarnya sistem yang tersedia di Islam itu apa. Oke. Dan ini saya rasa ini pasti sempat muncul dalam pembicaraan membangun Indonesia di awal. Sebenarnya ada apa aja sih pilihannya? Untuk umat muslim sebenarnya apa? Menarik. Karena yang aku publis adalah aku nggak suka dengan demokrasi. Itu jadi, yang aku publis. Nah, jadi orang salah mengartikan bahwasanya Felix tidak suka dengan demokrasi, maka dia pasti tidak suka dengan Pancasila. Padahal Pancasila itu bukan demokrasi, kita sudah sampaikan tadi, dan kita sudah sampai di titik itu. Demokrasi menariknya adalah ketika aku baca tentang demokrasi. Demokrasi ini ternyata adalah reaksi terhadap satu kondisi yang namanya tirani. Dan tirani ini adalah ujung daripada oligarki. Jadi ketika orang sudah orang sebenarnya aku pikir semua orang baik sih pasti ya. Dan ketika di Yunani pada awalnya mereka membuat satu sistem kepemimpinan, pasti sistem kepemimpinan ini untuk mengakomodasi banyak orang. Availabilitas di dalam sistem Islam itu apa aja? Almost semuanya available untuk dipakai di dalam Islam. Karena sebenarnya di dalam Islam itu adalah yang dipikir cuma platformnya aja. Tapi terus kemudian setelah platformnya ada, lalu kemudian apapun yang bisa kita cangkokkan di situ, itu sebenarnya apapun available. Misal, Rasulullah itu minta kepada para sahabat untuk mempelajari bahasa Persia. Supaya para sahabat ngerti bagaimana Persia ini yang kita lihat bagus bisa kita manfaatkan di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Yang lebih jelas lagi, Umar bin Khattab itu meniru administrasi Persia. Lalu meniru juga bagaimana, Rasulullah bahkan meminta intel Islam pada saat itu untuk mempelajari teknologi Persia dalam perang. Nah, sehingga waktu itu introduksi cara-cara perang, cara-cara terus kemudian di dalam kehidupan itu banyak dari luar. Termasuk dalam sistem ekonomi.